Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anggi Anggreni, NIM 22601059, Prodi S1 Kebidanan kelas 1B, mata kuliah Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam praktik kebidanan, yang diberikan tugas oleh Ibu Siska Mulyani SST Biomed, yaitu membuat video siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat yang pertama ada asetil-CoA, yang kedua ada sitrat, yang kedua ada isositrat, ada asetil ketoglutarat, suksinil-CoA, ada suksinat, ada fumarat, ada malat, ada oksaloasetat. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari proses respirasi aerob. Siklus Krebs yang juga biasa dikenal siklus asam sitrat. Mengapa? Karena bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang ilmuwan dari Jerman yang merupakan penemu dari siklus Krebs ini. Siklus terjadi di matriks mitokondria. Oke, mari kita lanjut. Siklus ini terjadi dari 8 tahapan. Yang pertama ada asetil-CoA yang memiliki 2 atom karbon, merupakan hasil dari dekarboksilasi oksidatif. Atom mengalami kondensasi bersama dengan senyawa asetat yang memiliki 4 atom karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksalasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Karena asam sitrat ini merupakan senyawa yang terbentuk pada tahap pertama, siklus ini dikenal sebagai siklus asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, CoA akan dilepaskan sehingga citra tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Kedua, sitrat akan mengalami pembentukan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomersasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun, kemudian pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Proses pengubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalisme oleh enzim akontase. Ketiga, ada isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketoglutarat yang memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepaskan. Ini akan diterima oleh NADS sehingga terbentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi dekarboksilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat ada alfa kateglutarat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinat koenzim A yang memiliki 4 atom karbon. Berarti pada tahap ini juga terjadi dekarboksilasi atau pelepasan 1 karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon oksidasi pula. Selain itu, pada tahap ini pula terjadi reduksi NAD+ sehingga terbentuk NADH. Karena pada tahap ini terjadi pengubahan dari alfa ketoglutarat menjadi subsidio CoA, berarti terjadi penambahan CoA yang masuk pada reaksi ini
lagi pada tahap sebelumnya, tapi pada tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini akan dilepaskan dan fosfatin organik akan berikatan dengan GDP membentuk GDP. Namun pada tahap beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ADP sehingga membentuk ATP baik GTP ataupun ATP